ini, uh, don't quarrel ya, jangan bertengkar. Nah, kalau di flyer tadi itu dibilang that's your opinion, itu bagian dari ya, itu judul utamanya dan ini judul kecilnya. Dan apa maksudnya jangan bertengkar atau jangan don't quarrel? Dan kalau kita lihat pasal yang kita pelajari masih di kitab Roma, dan dua pasal yang kita pelajari yang saling berhubungan itu 14 dan 15 ya. Dan kenapa di sana dikatakan jangan bertengkar? Mengingat orang-orang Kristen itu sudah banyak ya, bukan cuma 12 orang, tetapi dari perintah Yesus, dari ya perintah amanat agung itu yang mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan konsekuensinya dari menjadikan semua bangsa muridku adalah akan banyak orang dari berbagai macam latar belakang kumpul di suatu tempat dengan berbagai macam kepala, dan potensi untuk quarrel atau bertengkar itu ada karena mereka akan bawa bermasang masing-masing tradisi atau kebiasaan dari tempat mereka sebelum ada. Dan kebanyakan ada juga orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain gitu. Oke, nanti kita akan pelajari. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Tuhan, terpujilah namamu untuk kasih karunia itu besar pada masing-masing kami. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus, yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami, bisa mengerti, menghidupkan dan membagikannya para orang lain. Berkati semua perangkat yang kami gunakan, biarlah kegiatan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita lihat latar belakang dulu ya. Latar belakang Roma 14. Berdasarkan teks awal adalah perbedaan pendapat antara orang-orang Kristen awal di gereja Roma mengenai makanan dan hari-hari tertentu yang dianggap kudus. Konflik ini muncul karena beragam latar belakang. Oke, seperti yang saya bilang tadi, konflik biasanya muncul ya karena ada banyak kepala. Bahkan diri kita sendiri bisa konflik dengan diri kita sendiri ya. Tapi apalagi kalau udah banyak orang gitu, lebih dari satu orang, pasti ada konflik. Karena kita tidak diprogramkan pikirannya sama. Okay. Dan ini yang terjadi di jemaat di Roma ya. Dan ini adalah nasihat dari Rasul Paulus. Oke, apa sumber konflik pertama? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita baca di dalam Roma 14 ya, dasarnya adalah daging di pasar seringkali berasal dari hewan yang telah dipersembahkan kepada upacara penyembahan berhala. Jadi itu dasar. Kalau kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi itu sangat strict dengan segala sesuatu yang najis dan tidak najis ya. Sehingga hal-hal yang seperti sudah dipersembahkan kepada berhala pun menjadi meskipun itu binatang yang halal, tetapi kalau sudah dipersembahkan kepada berhala, jadi tidak halal dia, tidak bisa dimakan. Tetapi menurut orang lain yang baru masuk, yang menjadi bagian dari pengikut Kristus, menurut mereka biasa aja itu. Kan kita nggak percaya itu dewa-dewa mereka gitu. Toh kita bisa makan itu. Dewa-dewa itu kan nggak ada itu, dewa-dewa itu. Yang kita tahu ya Tuhan itu satu. Tapi itu yang menjadi sumber pertengkaran. Sebagian orang Kristen dengan iman yang lemah memilih untuk menjadi vegetarian agar terhindar dari makanan daging yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi sampai-sampai ada orang yang memilih untuk jadi vegetarian, dan timbullah perselisihan bahwa orang-orang yang makan daging itu orang-orang yang tidak selamat atau tidak mengikuti aturan gitu. Jadi ada judgment gitu, ada judgment. Akhirnya kan awal vegetarian itu bagus ya. Cuma karena kalau intentionnya sudah menyalahkan orang lain yang tidak vegetarian atas dasar tadi bahwa makanan daging itu adalah
yang sudah dipersembahkan berhala itu adalah eh, tidak apa najis, makanya akhirnya keselamatan itu sudah bergantung pada makanan atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Sebaliknya orang Kristen dengan iman yang kuat memahami bahwa berhala adalah bukan apa-apa. 1 Korintus 8 ayat 4 ya. Dan makan daging tersebut tidak mempengaruhi iman mereka. Jadi itu yang menjadi masalah. Dan apa solusi dari semua masalah ini? Ada yang bilang boleh makan, ada yang boleh bilang eh, tidak boleh makan. Ada yang bilang, oh, cara menghindarnya ya saya makan vegetarian aja. Ada yang bilang ya, oh, orang makan vegetarian itu lemah imannya, gitu. Orang yang makan daging itu kuat imannya, gitu. Jadi ada blok-blok jadinya di dalam jemaat. Padahal harusnya tidak demikian. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, kenapa kesenjangan sosial dan ekonomi? Banyak orang Kristen awal berasal dari golongan miskin, sehingga daging adalah barang yang mewah dan hanya dapat mereka beli ketika harganya turun drastis seperti selama festival penyembahan berhala. Jadi ketika justru daging-daging itu bisa dijangkau, malah tidak bisa dimakan oleh orang-orang yang justru ingin memakannya karena murah kan waktu itu, karena limpah itu daging. Tetapi yang menjadi halangan buat mereka untuk makan adalah daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan yang menghalangi mereka untuk makan adalah judgment dari orang-orang yang berpikir itu adalah kamu yang mengambil bagian di dalam penyembahan berhala. Akhirnya mereka tidak makan. Kekhawatiran bahwa makan tersebut telah dikaitkan dengan penyembahan berhala membuat bagian orang memilih untuk menghindari daging-daging sepenuhnya. Oke, jadi awalnya mereka tidak berencana vegetarian, tapi karena untuk menghindari itu dan mungkin ada mereka bawa itu kepada keselamatan, akhirnya mereka menghindar dengan cara begitu. Oke, alasan kedua adalah pengaruh tradisi Yahudi, seperti yang saya bilang tadi. Orang Yahudi memiliki aturan ketat tentang makanan yang bersih dan tidak bersih berdasarkan hukum Taurat 5:11 ya. Selain itu, tradisi Yahudi menyatakan bahwa makanan yang biasa atau koinos, meskipun sebenarnya bersih, dianggap najis jika bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Oke, kita tahu bersama seperti halnya, sorry ya, oke, seperti halnya hubungan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, eh, awalnya itu sangat apa ya, sangat dilarang gitu ya. Contohnya kisah Petrus dan Ananias gitu. Ya, kita tahu bersama bahwa eh, Petrus mendapatkan penglihatan di mana eh, Tuhan tidak membedakan orang gitu. Dan dari situlah Petrus disuruh bertemu dengan Ananias yang mana Ananias ini bukan orang Yahudi. Dan bukan saja dengan orang Yahudi itu dilarang bergaul, tetapi apa yang dimakan oleh orang-orang di luar Yahudi juga mereka selektif gitu. Oke. Orang Yahudi Kristen mungkin membawa tradisi ini ke dalam komunitas Kristen sehingga menimbulkan perdebatan dengan non-Yahudi Kristen yang tidak berikat oleh tradisi tersebut. Jadi kita tahu bersama tradisi Yahudi ya dengan segala aturannya dan mereka bertemu dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi gitu. Dan tentunya dengan latar belakang yang berbeda pasti mereka akan mendapat pertentangan. Oke, tentang hari raya ya, hari raya Kudus menurut kebiasaan orang Yahudi ya. Kalau dalam tradisi Yahudi itu ada banyak ya perayaan-perayaan bulan baru dan lain-lainnya. Beberapa orang menganggap hari-hari tertentu lebih kudus daripada hari lain, seperti hari-hari puasa, perayaan keagamaan tertentu. Makanya di dalam Yahudi juga ada hari-hari tertentu untuk puasa itu. Jadi mereka menghormati hari-hari tersebut. Orang lain percaya bahwa semua hari adalah sama saja di hadapan Tuhan, yang muncul konflik dan dalam komunitas. Oke.
Jadi itu yang yang terjadi, bahwa masing-masing orang membawa tradisi mereka masing-masing. Akhirnya terjadi quarrel atau pertentangan, pertengkaran. Jadi inti masalah di dalam Roma 14 adalah kerajaan Allah bukan tentang makanan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Oke. Roma 14 ayat 17. Jadi apa yang dimaksudkan Roma 14 ayat 17 adalah keselamatan kita itu bukan karena kita makan itu atau tidak makan itu, ya. Oke, itu yang dimaksudnya. Sementara yang dipertentangkan mereka adalah kalau kamu tidak begini-begini, kamu tidak selamat. Itu yang menjadi masalah. Dan inti masalah lain adalah jangan menghakimi sesama. Setiap orang bertanggung jawab kepada Allah. Oke. Jadi jangan kita menghakimi sesama. Apakah kita tidak boleh menghakimi orang lain? Bisa, tapi standarnya apa? Alkitab, ya. Tetapi yang menjadi masalah kita di pelajaran kita tadi di judul yang di flyer adalah that's your opinion. Oke. Jadi kalau kita menghakimi orang dengan standar opini kita, itu yang menjadi masalah. Oke. Makanya di Roma 14 ayat 11 12 jangan menghakimi sesama, setiap orang bertanggung jawab kepada Allah. Jadi kita bisa menghakimi orang tetapi berdasarkan firman Tuhan. Contohnya orang mencuri. Masa kita nggak bilang, kamu jangan mencuri. Itu kan kita sudah menghakimi orang, karena kita sudah tahu. Apa dasar kita bilang dia mencuri? Ya firman Tuhan, jangan mencuri. Gitu. Jadi, kalau kita menghakimi berdasarkan firman Tuhan, ya bukan kita sebenarnya yang menghakimi, tetapi Tuhan melalui firman-Nya. Oke? Orang percaya yang kuat harus menjaga agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Roma 14 ayat 13 dan 21. Nah, ini yang menarik. Orang yang percaya harus menjaga agar tidak menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Jadi bagi orang yang berpikir bahwa, contohnya ada orang bilang, jangan makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Terus kita yang berpikir, itu kan nggak apa-apa. Tapi karena kita menghormati atau menjaga iman daripada saudara kita, ya kita ikut vegetarian aja lah, nggak usah beli itu daging yang jadi sumber masalah itu, gitu, kan? Jadi kita yang jadi berkorban tidak makan daging supaya kita tidak jadi batu sandungan bagi orang yang berpikir bahwa daging itu telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi orang yang percaya yang kuat harus menjaga yang tidak agar tidak menjadi batu sandungan. Jadi jangan kita pamer-pamer, ini saya makan ini, udah dipersembahkan berhala. Nggak apa-apa tuh, nggak jadi kafir saya, nggak jadi ikut sembah gitu. Itu yang jadi yang dilarang. Oke. Dan kelanjutan dari Roma 14 adalah Roma 15. Dan ini menariknya, ada sekuensnya itu. Dan inti dari semua pembicaraan di dalam Roma 14 adalah bahwa tujuan dari semua pelarangan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah untuk kesatuan jemaat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, Roma 15 adalah kelanjutan dari pembahasan Roma 14 tentang kesatuan gereja. Khususnya bagaimana orang percaya dengan latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama dalam kasih dan harmoni. Paulus memberikan arahan praktis tentang bagaimana umat Kristen harus saling mendukung, meneladani Kristus, dan mengutamakan kepentingan bersama untuk kemuliaan Allah. Oke? Jadi inti dari semua kelanjutan daripada Roma 14 sampai ke 15 itu untuk kesatuan jemaat. Pertanyaan mungkin bagi kita adalah apakah kita boleh makan segalanya gitu? Karena keselamatan di Roma 14 ya Mas ya. Apakah di Roma 14 kita diajak boleh makan semuanya? Nggak apa-apa. Apakah Roma 14 mengajarkan kita supaya tidak menjaga kesehatan kita? Oke. Coba kita baca di 1 Korintus 16 ayat
ayat 14 kalau nggak salah. Sorry, 1 Korintus 3 ayat 16. 16-17. Boleh seorang baca? 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oke, jadi tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada diam di dalam kamu? Jadi apa maksudnya itu? Kalau roh Allah tinggal di dalam kita, artinya kita harus hidup kudus sama seperti roh itu sendiri kan. Jadi kalau kita punya tubuh rusak, mungkin nggak roh Allah bisa tinggal di dalam kita. Dan inti dari semua kehidupan yang sehat itu, memasukkan hal-hal yang sehat di dalam tubuh kita itu adalah sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan rohnya bisa hadir di dalam kita. Dan kalau kita hidup sehat, apa konsekuensinya? Kita bisa lebih lama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pertanyaan kepada kita adalah, bisa nggak kita melayani orang sakit sementara kita sakit? Coba pikir. Nggak bisa. Jadi tujuan kita hidup sehat adalah supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain, tidak jadi beban. Bayangkan satu jemaat sakit semua, bisa nggak mereka menginjili? Bisa menjadi satu jemaat itu jadi berkat buat orang lain? Justru jadi beban buat orang lain. Oke? Dan itulah poin daripada pelajaran Roma 14. Bukan berarti kita tidak boleh jaga kesehatan kita. Oke? Dan ayat 17 yang menarik. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah atau tubuh itu, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Oke? Jadi konsep konsep kita memakan makanan yang sehat atau menjaga kesehatan kita bukan supaya selamat. Itu salah. Itu pendapat dari orang-orang di dalam Roma 14 yang sampai mereka quarrel tadi, sampai mereka bertengkar. Mereka berpikir dengan makan ini dan itu supaya mereka selamat. Justru sebaliknya. Dengan kita makan sehat, kita lebih lebih siap digunakan Tuhan untuk menjadi pelayan Dia. Oke. Dan banyak orang bilang, oh, supaya kalau kita makan sehat, kita hidup lebih lama. Apa bedanya orang di luar sana yang makan sehat hidup lebih lama dengan orang Kristen yang sehat hidup lebih lama? Orang di luar sana sehat hidup lebih lama, lebih banyak mereka kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi orang Kristen yang sehat hidup lebih lama, lebih banyak, lebih lama dia melayani Tuhan. Oke. Jadi kita hidup lebih lama bukan supaya bisa menikmati dunia lebih lama, tetapi bisa melayani Tuhan lebih lama. Oke. Makanya Tuhan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Oke. Jadi kalau kita tidak menghargai tubuh yang Tuhan ciptakan, Tuhan tidak akan menghormati kita. Let's go. Close the door. Oke. Kita lanjut. Menanggung kelemahan orang lain. Ini menarik. Roma 15 ayat 1-2. Orang Kristen yang kuat dalam iman diingatkan untuk menanggung kelemahan mereka yang lemah dan tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri. Dan ini inti dari pelayanan Yesus. Oke. Fokusnya adalah membangun sesama demi kebaikan mereka. Ini menegaskan bahwa hidup Kristen tidak hanya tentang
kebebasan pribadi, tetapi juga tanggung jawab kepada komunitas. Jadi, kehidupan kalau kita memilih untuk mengikuti Kristus, sebenarnya hidup kita itu bukan untuk diri kita lagi, gitu. Meskipun saya bisa bebas melakukan segala sesuatu, tetapi tindakan saya itu bisa berefek kepada orang seiman saya. Contohnya dalam satu gereja, eh, kita anggota dari satu gereja, terus saya terjerat kasus korupsi, contohnya. Kira-kira satu gereja merasa apa kira? Merasa malu tentunya. Meskipun saya sendiri yang berbuat dosa, tapi satu gereja kena efek dari tingkah saya. Jadi di sini dibilang eh, bahwa hidup Kristen tidak hanya tentang kebebasan pribadi, tetapi juga bertanggung jawab kepada komunitas. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, artinya kita bagian dari tubuh itu. Kalau dalam satu tubuh, dalam satu jemaat atau satu gereja itu, ada bagian tubuh yang rusak atau sengaja merusakkan diri, satu tubuh itu akan jadi cacat gitu. Namanya, contohnya eh, saya gitu. Tangan kiri saya patah gitu, atau eh, kelindas mobil. Pastinya satu badan eh, terpengaruh, gitu. Tidak sempurna jadi. Dan begitu juga pelayanan. Contohnya kita sedang menginjili orang ya tentang jangan konsumsi narkoba. Sementara anggota gereja kita apa penjual narkoba contohnya. Jadi sangat jadi batu sandungan jadi gara-gara satu orang itu. Sementara kita sedang menginjili gitu. Jadi teladan Kristus dalam pengorbanan. Orang Kristen yang kuat dalam iman diingatkan untuk menanggung kelemahan mereka yang lemah dan tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri. Jadi sama seperti Kristus ya. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 5, coba seorang baca Filipi 2 ayat 5. 5-6 ya. Filipi 2 ayat Ya. 5 dan 6. Sorry, 6 dan Hendaklah 7. kami Ya, yang ya 5, 6, walaupun 7, sorry. oh ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, bayangkan Kristus telah meninggalkan surga demi saya dan saudara. Bayangkan kalau Kristus memilih untuk uh, kepentingan dirinya sendiri, ya ngapain? Ya kan? Ngapain kita harus menjadi manusia, bahkan menjadi hamba gitu? Ya kan? Tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Fokusnya adalah membangun sesama demi kebaikan mereka. Ini menegaskan bahwa hidup Kristen tidak hanya tentang kebebasan pribadi, tetapi juga bertanggung jawab pada komunitas. Oke? Kita bertanggung jawab kepada komunitas di mana kita kita berada. Oke. Dan akhirnya Paulus berdoa untuk kesatuan jemaatnya di Roma 15 ayat 5 dan 6. Paulus mendoakan agar Tuhan memberi ketekunan dan penghiburan, membantu umat Kristen hidup dalam kesatuan sesuai dengan kehendak Kristus. Dengan kesatuan ini, umat Kristen dapat memuliakan Allah dengan satu suara, menunjukkan pentingnya harmoni dalam gereja. Oke. Oke, sorry. Uh, Oke,
lanjut Roma 15 ayat 7 sampai 12, menerima satu sama lain. Paulus menegaskan kembali bahwa umat Kristen harus saling menerima, sebagaimana Kristus telah menerima mereka untuk memuliakan Allah. Oke. Ini yang menjadi keberatan bagi uh, orang-orang Yahudi awal-awalnya, ketika mereka harus membuka pintu untuk orang-orang Gentile dalam menjadi bagian di dalam uh, keselamatan itu. Makanya seperti yang sudah mention sebelumnya, bagaimana Petrus harus mendapatkan suatu penglihatan agar dia bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Uh, dan dari situlah dia mengerti bahwa kalau kita baca ya, tunggu. Oke, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 35, boleh seorang baca. Kisah Para Rasul 10 ayat 34, 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oke, jadi jadi Petrus ditegur oleh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Makanya dari penglihatan Petrus itu yang awalnya dia tidak mengerti apa maksudnya itu ya. Kalau teman-teman baca di ayat 17 kalau nggak salah. Coba mundur lagi ayat 17. Ayat 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Oke. Ketika Petrus melihat penglihatan itu, dia bilang, apa maksudnya penglihatan itu? Akhirnya setelah dia bertemu dengan Cornelius, ayat 34 menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ayat 34 adalah jawaban dari ayat 17 tadi. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Tadi dia nggak mengerti. Aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Jadi Paulus menegaskan seperti apa yang disampaikan kepada Petrus, bahwa umat Kristen harus saling menerima bagaimana mana Kristus telah menerima mereka. Ia juga mengutip nubuatan dari Perjanjian Lama, Mazmur 18:49 dan Yesaya 10 ayat 10, untuk menunjukkan bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa adalah bagian dari rencana Allah, menguatkan pentingnya inklusivitas dalam gereja. Jadi sama seperti perintah Kristus awalnya di amanat agung, jadikanlah sebuah bangsa murid. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus konsisten gitu bahwa dia tidak fokus hanya kepada orang Israel. Di ayat yang lain dia bilang, pergilah beritakanlah Injil. Mulai dari mana? Dari Yerusalem, oke? Habis itu Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus konsisten, dan bahkan di dalam Perjanjian Lama, boleh buka Mazmur 18 ayat 49. Mazmur 18 ayat 49, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman.
Oke. Sepertinya salah ya. 49 itu 48 tadi, sorry. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku menyanyikan mazmur bagi namamu. Oke, sorry. Jadi, itu yang dikatakan di dalam mazmur, ya, di dalam perjanjian lama. Jadi, kita harus menerima satu sama lain, meskipun berbeda latar belakang. Kalau saudara baca Wahyu, Wahyu 7 ayat 9, siapa-siapa yang masuk di dalam surga? Apakah cuma orang Israel saja? Siapa-siapa kira-kira? Apakah cuma 144.000 orang? Coba baca. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. See? Dari segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Oke? Jadi, Tuhan itu mengasihi semua orang. Dan kita juga diajar untuk menerima semua orang. Sukacita dan pengharapan dalam Roh Kudus. Roma 15 ayat 13. Paulus mendoakan agar Allah sumber pengharapan memenuhi umat Kristen dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Fokusnya adalah hidup dalam kelimpahan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi inti dari pengalaman iman Kristen. Oke. Paulus dan misinya kepada bangsa-bangsa. Roma 15 ayat 14 sampai 24. Paulus menguraikan tugasnya sebagai rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa yang belum mendengar kabar baik tentang Kristus. Kita tahu bersama bahwa Paulus itu ditugaskan memang untuk menginjil kepada Gentiles, ya, bukan kepada orang Yahudi. Ia ingin membawa orang-orang dari berbagai bangsa menjadi persembahan yang kudus bagi Allah, yang dikerjakan melalui Roh Kudus. Paulus menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Roma, tetapi misinya selalu fokus pada tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal. Jadi, dan kita tahu bersama ya, Paulus itu pergi kemana-mana, pergi ke Antioquia, pergi ke Arab, pergi ke mana. Pokoknya pergi ke Eropa dalam penginjilannya. Dan oleh karena pekabaran Paulus lah, ya bisa sampai ke Asia juga ya, sampai ke kita gitu. Dan itu misi dari Paulus ya. Dan ketika Yesus memilih dia dengan tujuan itu, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya, tentang Paulus ya. Di sana dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke, ini adalah perkataan Yesus kepada Ananias ya, bahwa kan Ananias kaget, kok orang ini Tuhan? Ini orang kan penganiaya umat Tuhan gitu. Tapi apa jawab Yesus kepada Ananias? Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi memang Paulus adalah spesial untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Permintaan doa dan penutup. Roma 15 ayat 33, Paulus meminta doa agar pelayanannya diterima di Yerusalem dan agar ia dapat datang ke Roma dengan sukacita. Ia mengakhiri dengan doa berkat, meminta damai sejahtera Allah menyertai mereka semua. Oke. Dan inti dari Roma 15 adalah kesatuan dan kasih. Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kesatuan meskipun ada perbedaan dengan meneladani kasih dan pengorbanan Kristus. Jadi, kalau kita lihat dari Roma 14 sampai Roma 15 ada
hubungannya. Di Roma 14 kita berbicara ada perselisihan di sana dari berbagai macam latar belakang orang, dan di mana orang yang kuat harus melindungi yang lemah. Jadi orang yang kuat itu harus ngalah, jangan sampai jadi batu sandungan bagi yang lemah. Di pelajaran Roma 15 kita belajar bagaimana kita belajar untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Oke. Dan itu berbicara tentang kesatuan jemaat. Dan kita juga belajar tadi bagaimana Paulus diperintahkan untuk menginjili orang-orang di luar Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Oke, saya pikir demikian pelajaran kita. Mungkin ada tambahan pertanyaan, silakan.